Assalamualaikum Sobat Arsy Channel. Apa kabarnya? Moga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Arsy Channel akan mengulas alur cerita film yang berjudul Dufada Jaganadam. Film ini diperankan oleh Allu Arjun. Jaganadam berasal dari keluarga Brahmin. Ia dikenal dengan beberapa nama, yakni Jaganadam Sastri dan Dufada Jaganadam atau DJ. Ayahnya bernama Subramayam, memiliki usaha catering vegetarian murni yang bernama Annapurna. Saat DJ berumur 10 tahun, ia tidak menyukai perilaku sewenang-wenang, apalagi ketika melihat ayahnya ditampar hanya karena meminta haknya. DJ paling membencinya. Dalam dirinya tertanam ajaran agama yang kuat, bahwa manusia adalah salah satu bentuk lain dari dewa, bahwa kebaikan manusia harus nyata, tanpa berharap akan balasan kebaikan. Begitupun saat ia melihat kakaknya diperlakukan secara tidak senonoh oleh teman kampusnya, ia juga sangat membencinya. Dengan kekuatan super yang ada di dalam dirinya, ia memberikan pelajaran pada pengganggu kakaknya tersebut. Ayahnya yang tidak suka kekerasan, menghukum Jaganadam, dan membawa Jaganadam ke pendeta untuk dipakaikan kalung Rudraksa. Selama Jaganadam mengenakan kalung itu, Jaganadam tidak diperbolehkan untuk berbuat kekerasan pada orang lain. Bahkan Jaganadam disuruh bersumpah, jika terlibat perkelahian, maka ayahnya akan mati. 2 minggu kemudian, setelah ia dipakaikan kalung itu, ayahnya meminta Jaganadam mengantar barang ke Vaisagar. Tiba-tiba terdengar beberapa kali letusan tembakan. Terlihat seorang aparat kepolisian yang diketahui bernama Purosotam terluka akibat terkena tembakan di lengannya. Rupa-rupanya segerombolan mafia tengah mengincar Purosotam karena membuka sebuah kasus lama. Mafia ini mengintimidasi Purosotam dan mengolok-oloknya. Karena ia sudah tidak mampu meraih pistolnya, penjahat ini melempar pistol buatan Rusia itu ke arah Purosotam. Tiba-tiba Jaganadam dikagetkan dengan adanya seorang pedagang yang menyuruhnya pergi dari tempat itu. Saat ia berdiri, kalung Rudraksa yang dikenakannya tersangkut di sebuah paku, dan seketika kalung itu terlepas dari lehernya. Jaganadam yang tidak suka melihat tindakan sewenang-wenang itu pun seketika melompat ke arah pistol yang dilempari oleh penjahat tadi. Dan dengan gerakan seolah profesional, ia pun melepaskan tembakan beruntun ke arah para penjahat ini. Dan mereka pun tumbang. Bos mafia yang kaget mencoba menyuap Jaganadam dengan uang. Tapi Jaganadam tidak bergeming, sebab uang bukan tujuannya. Ia pun melesatkan tembakan ke arah bos penjahat ini. Dan bos mafia itu pun mati. Purosotam membawa Jaganadam ke kantor polisi. Saat Purosotam menanyai identitas Jaganadam, polisi lainnya pun membawa masuk tersangka pemerkosa mahasiswi. Polisi yang membawa tersangka ini pun diminta keluar oleh Purosotam. Sementara Jaganadam seketika terdiam melihat penjahat ini. Dan tanpa babi bu, Jaganadam lagi-lagi mengeksekusi penjahat ini dengan beberapa kali tembakan. Purosotam yang melihatnya lagi-lagi dibikin kaget dibuatnya. Jaganadam mengatakan ia tidak tahan melihat orang seperti penjahat ini. Hal ini terinspirasi oleh ajaran di dalam keyakinan yang dianutnya. Ia juga tidak sanggup menunggu lamanya proses peradilan terhadap mereka yang berbuat kejahatan. Semua penjahat itu harus dibunuh tanpa harus dibawa ke proses peradilan. Jika kita melindungi keadilan, keadilan akan melindungi kita, kata Jaganadam. Purosotam kagum terhadap Jaganadam kecil, dan mereka pun akhirnya membuat kesepakatan bersama untuk menumpas kejahatan. Seiring dengan berjalannya waktu, berita tentang pembunuhan para mafia menghiasi media lokal. Para jurnalis mencari tahu siapa yang membunuh para mafia itu. Kepala kepolisian mengatakan bahwa ada sosok gangster lain yang membunuh para mafia-mafia itu. Ia bernama DJ.
Di daerahnya, di Vijayawada, Jagannathan sehari-hari menghabiskan waktunya di kuil. Ia juga membantu ayahnya mengelola catering. Jagannathan kelihatan lugu dan polos saat ia berada di tengah keluarganya. Purushottam memberitahukan Jagannathan ada kontraktor besar bernama Tilo Marset. Tapi usaha terselubungnya adalah bisnis narkoba. Banyak pelajar yang jadi korban karena bisnis haram itu. Ia juga membunuh 3 polisi yang menyelidikinya. Akhirnya disepakati, Tilo Marset harus dibunuh. DJ bersama 4 orang anak buahnya mendatangi markas Tilo Marset. Ia menyamar sebagai seorang arsitek dan berhasil menemui Tilo Marset yang saat itu tengah berkumpul bersama anak buahnya. Penyamaran DJ terbongkar. Ia bukan arsitek. Ia pun memperkenalkan diri di hadapan mereka. Tapi mereka tidak mengenal DJ dan menganggap dia seorang badut. DJ mengatakan datang ke tempat itu untuk memusnahkan mereka. Tapi mereka malah menganggap ancaman DJ hanya sebuah lelucon. DJ memutar kaki anak buah Tilo Marset dan menariknya bersama kursi yang didudukinya. Tanpa ampun, lagi DJ menarik kaki anak buahnya Tilo Marset dan melemparnya ke arah kaca hingga jatuh dari lantai atas itu. Anak buah Tilo mendorong DJ dan ingin menjatuhkannya dari atas lantai itu. Tapi DJ cukup gesit dan membalikkan posisi badannya hingga berhasil menjatuhkan lagi anak buah Tilo dari atas lantai itu. Dengan gerakan yang cepat, ia menggunakan silet menyayat leher anak buah Tilo. Tilo berusaha menyerang DJ menggunakan pistolnya, tapi gerakannya lambat. DJ berhasil memukulnya dan merampas pistol dari tangan Tilo. Sebuah uppercut melayang ke wajah Tilo hingga membuatnya terjatuh. Dan seketika, DJ melesatkan tembakan ke arah Tilo. Mafia narkoba itu berhasil diberantas oleh DJ. Kerjasama DJ dengan Purushottam berhasil membantai banyak nyawa penjahat. DJ tidak segan-segan membunuh para penjahat ini. Saat ia mengeksekusi penjahat, kalung Rudraksa dilepaskan dari lehernya. Seorang pengusaha perumahan pemilik Naidu Construction, Royal Naidu, tengah mempromosikan sebuah kompleks hunian baru. Naidu Construction memiliki anak perusahaan bernama Agro Diamonds. Direktur Agro Diamonds bernama Stephen Prakash. Mereka menawarkan lahan di Hyderabad dengan harga murah. Tapi bisnis mereka adalah bisnis tipu-tipu. Mereka tawarkan lahan bodong kepada masyarakat. Dan uang dari hasil tipu-tipu itu mereka investasikan ke bisnis lain. CEO Agro Diamonds, Samir Chandra, mengancam Stephen akan membongkar bisnis tipu-tipu itu. Tapi Royal Naidu dengan cepat langsung melumpuhkannya. Vigansar atau Vik dan Mahaili akan melangsungkan pernikahan. Tapi mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Teman-teman Mahaili membuat rencana untuk mempertemukan Mai dengan Vigansar. Sastri atau Jagannathan melarang mereka untuk bertemu sebelum upacara pernikahan dilangsungkan, kecuali Sastri yang mewakili Vik untuk bertemu dengan Mahaili. Hal serupa juga terjadi dengan teman-temannya Mai. Mereka merencanakan temannya Mai yang bernama Puja mewakili Mai bertemu Vik. Akhirnya diaturlah pertemuan itu. Jagannathan menemui gadis itu di sebuah kolam renang. Puja yang berpura-pura menggantikan Mai sedang mandi. Melihat gadis itu, Jagannathan pun terpukau dan ia segera membalikkan badan. Ia pun gelagapan melihat gadis yang disangkanya Mai ini ternyata memiliki paras yang cantik. Vik dan Mai secara diam-diam melihat tingkah mereka, dan disitulah mereka mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Vik senang melihat Mai dan memberikan nomor HP-nya. Selanjutnya, Mai dan sahabat-sahabatnya mengajak Vik ketemuan. Tapi lagi-lagi Jagannathan memarahi Vik karena bertemu sama calon pengantinnya. Puja heran dengan sikap kolot Sastri.
dan menanyakan kapasitasnya melarang Vic bertemu May. Jaganadam Sastri mengatakan ia adalah penentu jadi dan tidaknya Vic menikah. Sebab jika ia melaporkan kepada orang tua Vic soal tingkah mereka, maka pernikahan mereka bisa dibatalkan. Puja pun melonggarkan sikapnya terhadap Jaganadam dan malah menggoda Jaganadam. Ini membuat Jaganadam Sastri jadi panas dingin dan mengajak Vic pulang. Keesokan harinya, Puja membuat ulah. Ia berteriak mencari siapa pembuat kopi yang diminumnya. Para tamu yang ada di acara pernikahan Vic dan May itu tidak ada yang menjawab pertanyaan Puja. Jaganadam pun mengaku dirinya yang membuat kopi itu. Ternyata Puja memuja kopi yang dibuat Jaganadam Sastri. Dan ia tiba-tiba memberi ciuman kepada Sastri. Semua orang kaget. Sastri juga sangat kaget. Puja mengatakan ciuman itu cara suku Kohli memuji dirinya. Karena telah membuat kopi yang sangat enak. Salah seorang pegawai catering itu tengah berada dalam masalah. Wajahnya kelihatan sedih. Ia ingin pulang lebih dahulu setelah acara selesai. Ia membuka tasnya dan melihat uang yang banyak. Jaganadam ternyata memberinya uang yang sangat banyak. Ia pun sangat senang melihat kebaikan Jaganadam Sastri yang begitu besar terhadap dirinya dan berpamitan pulang. Jaganadam menemui Puja sambil membawa setangkai bunga. Ternyata bukan cinta sejati yang ia dapatkan saat itu. Tapi ia malah mendapat cibiran. Puja mengaku tingkahnya selama ini kepada Jaganadam hanyalah sebuah keisingan saja agar ia jauh dari calon pengantin. Mendapat cibiran itu, Jaganadam balik memarahi mereka dan meminta mereka agar jangan menghina pekerjaannya. Suatu saat nanti kamu akan kembali kepadaku dengan membawa cinta, kata Sastri kepada Puja. Jaganadam sedih, ternyata pegawai yang ia berikan uang itu telah bunuh diri. Penyebabnya adalah karena ia sudah tertipu dengan seseorang yang menjual tanah murah di Hyderabad. Semua uangnya sudah dimasukkan ke dalam tabungannya di perusahaan Agro Diamonds. Saat ia ingin membayar angsuran terakhir, ternyata ratusan orang yang memiliki nasib yang sama dengan dirinya tengah melakukan aksi demo di depan kantor Agro Diamonds, menuntut pengembalian uang mereka. Tak mampu menahan beban akibat penipuan itu, ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Jaganadam pun membahas persoalan itu dengan Purosotam. Ia mendapatkan informasi bahwa Stephen menjadi dirut Agro Diamond sejak 2 tahun lalu dan dengan modus bisnis penipuan tanah itu, sekitar 90 miliar uang nasabah diraupnya. Samir Chandra yang sudah ditahan oleh tim CBI ini akan bersaksi di pengadilan, membongkar kebobrokan bisnis Agro Diamond. Stephen telah menyebarkan beberapa orang penembak jitu di sekitar pengadilan untuk membunuh Samir. Guna menggagalkan rencana jahat Stephen, Jaganadam pun beraksi menggunakan forklift yang menjatuhkan sebuah mobil tepat ke arah iring-iringan mobil yang dikendarai oleh Stephen. Mobil pertama berhasil dilumpuhkan. Giliran mobil kedua dihantamnya dengan menggunakan bulldozer. Stephen kini sendirian. Jaganadam pun menendangnya dan menodongkan pistol ke wajahnya. Ia meminta Stephen menghentikan orang-orang yang beraksi membunuh Samir. Takut dengan ancaman DJ, Stephen pun menelpon anak buahnya dan membatalkan rencana membunuh Samir. DJ pun membiarkan Stephen hidup agar uang nasabah sebesar 90 miliar dapat dikembalikan ke para nasabah. Royal Naidu memarahi Stephen karena tidak mampu melawan DJ. Ia meminta Stephen untuk melakukan sesuatu menghentikan DJ agar ia tidak mengembalikan uang sebesar 90 miliar itu. Menteri Perumahan yang bernama Suri Babu kepada media mengatakan sangat yakin dapat menangkap dalang penipuan itu. Tapi di belakang media, rupa-rupanya ia sangat mengenal dalang penipuannya, yakni Royal Naidu. Menteri ini tergiur dengan uang sebesar 90 miliar. Dan kepada Royal Naidu, ia mengatakan bisa menggunakannya untuk kepentingan pemilu ke depannya. Dan bisa menyuap para menteri lainnya agar mendukungnya menjadi ketua menteri. Karena ini menyangkut uang yang sangat besar, untuk menjaga komitmen,
Keduanya bersepakat menikahkan putra royal yang bernama Avinas dengan putri sang menteri yang bernama Puja. Mereka pun mengatur rencana mempertemukan kedua anak mereka. Selain menjodohkan anak mereka, royal juga meminta Suri Babu mengumpulkan informasi menyangkut DJ. Sang menteri memperlihatkan foto Avinas kepada Puja, anak gadisnya. Rupa-rupanya Puja mengagumi Avinas dan mengaku sering melihatnya menjadi model di acara fashion show. Ayahnya pun senang mendengarnya dan memberikan nomor Avinas. Puja pun memutuskan menelpon Avinas. Gayung bersambut. Avinas ternyata sudah menyimpan nomor HP Puja. Avinas pun mengajak Puja jalan-jalan ke Abu Dhabi sambil berbelanja. Tanpa menunggu waktu lama, Puja pun berangkat ke Abu Dhabi. Ia disambut oleh Avinas. Puja kagum dengan barang-barang mahal yang dikenakan Avinas, termasuk mobil mewah yang dikendarainya. Puja pun diajak berbelanja barang-barang mahal. Capek berbelanja, mereka pun menikmati kopi di kedai kopi terbesar di Abu Dhabi. Puja mulai terkesan dengan pilihan ayahnya itu. Tapi Puja mulai merasakan sesuatu yang aneh ketika Avinas berbicara sendiri dengan mendiang ibunya yang sudah 20 tahun meninggal. Avinas memperkenalkan Puja pada mendiang ibunya dan meminta Puja untuk menyapa mendiang ibunya itu. Puja juga kaget saat Avinas membentaknya ketika ia ingin mencicipi sandwich. Alasannya karena Puja belum mencuci tangannya saat menyentuh makanan itu. Puja pun pusing dibuatnya. Saat ia melihat gelang tali di tangannya, ia pun teringat Jaganadam Sastri. Dalam hatinya, tanpa ia sadari, ternyata telah tumbuh benih-benih cinta pada Sastri. Puja senang mendengar Avinas tidak bisa mengantarnya ke bandara. Ia bisa terlepas dari Avinas yang dinilainya ternyata mengidap penyakit jiwa tersebut. Sebelum sampai di bandara, kenangan akan sosok Sastri kembali muncul dalam ingatannya. Ia tersadar ternyata kesalahan dirinya selama ini adalah menilai sesuatu hanya dari merek luarnya, bukan dari nilai kebaikan yang muncul dari dalam diri seseorang. Sesampai di rumahnya, Puja mengatakan pada ayahnya tidak menyukai Avinas dan hampir gila dibuatnya. Ia pun secara terbuka mengaku telah jatuh cinta pada seseorang yang bernama Sastri atau Jaganadam. Ayahnya kaget mendengar anaknya jatuh cinta pada pria yang bekerja di sebuah catering. Tentu saja ia tidak terima anaknya jatuh hati kepada pria yang tidak kaya. Tapi Puja memintanya agar segera menemui Sastri. Jika ditanya soal hubungannya dengan Avinas, jujur saja mengatakan bahwa anaknya itu mengidap penyakit jiwa. Sang menteri ini pun menemui Royal dan memberikan kartu nama Sastri. Ia meminta Royal membereskan Sastri. Royal pun memerintahkan Stephen untuk segera membereskan Sastri. Stephen tidak mengira Sastri yang mau dibereskan ini adalah Jaganadam yang mau menghabisinya. Stephen pun membawa beberapa anak buahnya untuk membereskan Sastri, yang saat itu tengah berada dalam sebuah kuil. Jaganadam yang telah menyadari kedatangan mereka pun mulai waspada. Ia meminta waktu 15 menit untuk menyiapkan sesaji untuk upacara, dan ia pun meminta Sarma melepas kalung rudraksa dari lehernya. Jaganadam keluar dari kuil dan mengendarai Vespanya menuju bekas stasiun kereta api. Stephen dan anak buahnya mengejarnya dan mencari Sastri. Mereka melihat Sastri tengah duduk di sebuah kereta api. Mereka pun mendatangi Sastri dan disambut dengan gerakan-gerakan bela diri ala Sastri. Ia pun bergerak dengan santainya. Mobil anak buah Stephen menghancurkan Vespa Jaganadam. Jaganadam memandang serpihan-serpihan Vespanya. Ia mengambil bagian dari serpihan itu dan menggunakannya sebagai senjata untuk menghantam anak buah Stephen. Beberapa orang itu terkapar terkena hantaman serpihan Vespa. Sastri juga menggunakan bahan Vespanya untuk menghantam mereka. Dengan gerakan tinju dan sikutnya, ia melumpuhkan preman-preman ini. Stephen baru sempat melihat aksi Jaganadam menghajar anak buahnya. Diperhatikannya dengan baik-baik wajah Sastri yang tengah menghajar anak buahnya. Sambil ia melepaskan kacamatanya,
baru ia teringat peristiwa bagaimana DJ atau sastri ini mencegat dan ingin menghabisinya. Jagad Adam juga melihat wajah Stephen, dan ia pun mengejar Stephen yang lari ketakutan melihatnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ternyata masih ada anak buah Stephen yang coba menahan DJ. Pria kepala botak ini pun dihajar oleh DJ hingga terjungkal. Rantai besi pun melumpuhkannya. Kembali DJ mengejar Stephen. Stephen berhasil menaiki mobilnya, tapi DJ masih terus mengejarnya. Berhadapan dengan mobil Stephen, DJ melompatnya seraya menancapkan tongkat besi yang mengunci stang mobil Stephen. Mobil Stephen pun berputar dan akhirnya meluncur hingga terbalik. Stephen terluka parah dan berusaha keluar